Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami rindu untuk kembali mendengarkan pekabaran firman-Mu di jam khotbah ini. Biarlah kiranya Bapa urapan kuasa Roh Kudus-Mu menjadi bagian kami. Dan biarlah itu membawa berkat sukacita dalam hidup kami. Berkati hingga sampai daripada akhir khotbah yang akan kami dengarkan Bapa. Ampuni dosa kami, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ayat bersautan kita pada sahabat ini terdapat dalam Mazmur 25 ayat 10 sampai 14. Saya akan membacakan ayat 10 dan 12. Jemaat akan membacakan ayat 11 dan pada ayat 14 kita akan bacakan bersama-sama. Mazmur 25 ayat 10 sampai 14. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Jemaat. Karena nama-Mu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Jemaat. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anaknya cucunya akan warisi bumi. Kita bersama-sama. Tuhan. Baik, untuk lagu buka, mari kita buka lagu Sion edisi lengkap nomor 86, Sembahlah Allah yang Maha Mulia. Sembahlah Allah yang Maha Mulia, puji kasih-Nya yang sangat besar, benteng dan penolong yang Maha Kuasa, bertata di surga Allah yang benar. Kita bersatu dalam doa.
Bapa kami yang di surga, puji dan syukur kami ucapkan kepadamu ya Tuhan, oleh karena kasih-Mu kami boleh kembali menikmati hari Sabat-Mu, menikmati hari peristirahan kami ya Tuhan, dan menerima berkat Sabat. Ya Bapa yang baik, dengan perkumpulan kami ini, walaupun secara virtual, kami berharap ya Tuhan, kehadiran Engkau tengah-tengah kami, biarlah segala firman yang ingin Kau sampaikan melalui para pembawa acara pada hari ini bisa tertanam dan berakar dalam hidup kami ya Tuhan. Ya Bapa, berkati ini yang akan membawakan firman pada hari ini, biarlah Engkau bersama dengan dia, di saat dia membawakan firman-Mu ya Tuhan, kiranya kata-kata-Mu saja yang akan keluar dari mulutnya ya Tuhan, kiranya Engkau urapi beliau, dan biarlah kami boleh memperoleh berkat dari firman itu. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk seluruh anggota jemaat, baik untuk Ranji maupun El Shaddai, biarlah Engkau selalu memelihara kesehatan kami, Engkau mau selalu bersama dengan kami ya Tuhan, menemani kami melewati segala kesulitan dalam hidup kami. Kami berdoa untuk para orang tua yang ada di jemaat kami Tuhan, kiranya Engkau memberikan kebahagiaan, kesehatan, damai sejahtera di masa tua mereka. Biarlah Engkau selalu bersama-sama dengan mereka ya Tuhan, di saat mereka menikmati masa tua mereka, melihat anak dan cucu mereka ada di dalam kebenaran Engkau. Berdoa juga untuk setiap keluarga di dua jemaat ini Tuhan, biarlah damai sejahtera, kasih setia-Mu selalu bersama dengan kami semua. Ya Tuhan, cukupkanlah kebutuhan kami sehari-hari ya Bapa. Biarlah ya Tuhan, setiap hari saat kami berjalan bersama Engkau, kami selalu bisa merasakan kasih dan tuntunan-Mu. Dalam setiap pekerjaan yang kami lakukan Tuhan, kayaknya berkat yang datang itu datang dari Engkau. Berdoa juga untuk sahabat-sahabat kami di dua jemaat ini yang mungkin sedang mencari pekerjaan. Ya Tuhan, Engkau kiranya mau menunjukkan, memberikan pekerjaan yang tepat, yang sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah pekerjaan yang akan mereka terima nanti ya Tuhan, itu adalah pekerjaan yang memang sesuai dengan rencana-Mu, pekerjaan yang tidak membuat teman-teman kami ini jauh dari Engkau, tapi semakin dekat pada Engkau. Ya Bapa, inilah doa dan harapan kami Tuhan. Kiranya sahabat depan makin banyak lagi sahabat-sahabat kami yang bergabung untuk berbakti bersama kami. Engkau kiranya selalu mau menuntun dan menjaga kami ya Tuhan, khususnya di pandemi ini. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya, tapi kami selalu yakin dan percaya bahwa Engkau yang selalu menjaga kami selama ini, maka Engkau juga akan menjaga kami apapun yang terjadi dalam kehidupan kami ke depannya. Bapa, dengarlah doa kami yang jauh dari sempurna ini. Ampuni kami akan segala dosa kesalahan kami ya Tuhan. Hanya dalam nama Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengar ya Tuhan kami berdoa, penuhi kami dengan rahmat-Mu, terangilah kami dengan kasih-Mu, Sabat ini kami berbahagia. Baik, selamat Sabat bagi kita semua. Saat ini kita akan mengumpulkan persembahan, tapi sebelumnya kita akan mendengarkan bacaan persembahan yang berjudul Joe dan Susan menempatkan Tuhan yang terutama. Joe dan Susan memutuskan untuk menempatkan Tuhan yang terutama meskipun mereka takut dan tidak yakin tentang masa depan. Apa yang dapat kita pelajari dari kisah mereka sekarang yang akan membantu kita menempatkan Tuhan yang terutama dalam hidup kita? Joe adalah manajer IT di Silver Spring, Maryland. Saat memarkirkan mobilnya di depan rumah setelah berkemah di akhir pekan, Joe Marcelino melihat jejak minyak
di jalan dari mobil SUV Isuzu Trooper miliknya. Joe pun menelpon temannya Eric untuk meminta bantuan. Eric menemukan adanya minyak yang keluar dari packing karet filter minyak dan mengingatkan bahwa mesin mungkin mengalami kerusakan yang signifikan. Dia memperkirakan biaya untuk memperbaiki bisa lebih dari $3.000. Joe dan Susan yang baru saja menikah hanya memiliki sekitar $3.000 di bank mereka. Tetapi Joe tidak mau memakai uangnya untuk memperbaiki mobilnya karena mereka telah terlambat mengembalikan persepuluhan dan berhutang sekitar $1.500 selama 3 bulan terakhir. Susan tidak berdiskusi lebih panjang lagi. Kita harus memberikan buah pertama kita, katanya. Joe dan Susan berdoa dan memutuskan untuk mengembalikan persepuluhan mereka daripada memperbaiki mobil mereka yang rusak. Setelah melakukan keputusan ini, Eric menghubungi Joe dan menyarankannya untuk menghubungi pom bensin yang telah mengisi minyaknya itu tidak lama sebelum perjalanan berkemah mereka. Pompa bensin itu pun mengirim seorang mekanik ke rumah Joe dan setelah pemeriksaan, mekanik dari pom bensin itu siap untuk tanggung jawab atas mesin yang rusak. Asuransi pompa bensin membayar mereka sebanyak $3.000. Ketika perbaikan selesai, Joe menerima tagihan dari mekaniknya sebesar $1.500. Yang mengejutkan mereka adalah $3.000 dari asuransi pompa bensin sudah cukup untuk menutupi biaya perbaikan dan persepuluhannya. Joe dan Susan yakin bahwa menempatkan Tuhan yang terutama akan membawa hasil yang ajaib dan tidak terduga. Keajaiban berikutnya adalah saat menjual mobil tersebut. Dalam seminggu, Joe dihubungi oleh Wayne, direktur keuangan di kantor gereja Advent. Wayne bertanya kepada Joe apakah dia bersedia menjual SUV tersebut. Seorang misionaris di Afrika telah meminta secara khusus untuk membeli sebuah Trooper Isuzu, katanya. Apakah kamu bersedia menjualnya? Dia memberi Joe harga yang pantas dan kendaraan itu pun dikirim ke Afrika. Melihat kekhawatiran Joe, dia berjanji untuk terus mengabarkan tentang apa yang terjadi dengan SUV tersebut. Kendaraan itu memiliki jarak 40.000 mil atau sekitar 64.000 kilometer pada saat penjualannya. Setelah sekitar 18 bulan berlalu, Wayne menceritakan pada Joe bahwa SUV tersebut telah menempuh jarak lebih dari 100.000 mil atau sekitar 160.000 kilometer. Beberapa tahun kemudian Wayne mengatakan SUV tersebut telah melewati 300.000 mil atau sekitar 480.000 kilometer. Tuhanlah yang mempertahankannya untuk tugas misionaris ini, kata Joe. Sekarang berusia 61 tahun, Joe mengatakan bahwa pengalaman itu telah memberinya pelajaran penting tentang misi dan pentingnya mengembalikan persepuluhan terlebih dahulu. Joe dan Susan menempatkan Tuhan yang terutama. Iman mereka menginspirasi kita semua pada hari ini. Yesus menyerahkan segalanya untuk menebus kita dan kasih-Nya memaksa kita untuk mengutamakan kerajaan-Nya dalam hidup kita sendiri. Sewaktu diaken akan mengumpulkan persembahan dan persepuluhan kita melalui nomor rekening yang sudah disiapkan melalui jemaat kita masing-masing, yaitu Jemaat El Shaddai dan juga Jemaat Pondok Ranji, kita ditantang bagaimana kita bisa mendahulukan Allah di dalam setiap langkah kehidupan kita. Baik, kita sama-sama menyanyikan lagu Sion nomor 260 ayat 1 saja. Serahkanlah hatimu
Mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami ucapkan padamu ya Bapa, oleh karena kasih-Mu yang begitu indah, yang boleh kami rasakan dari hari ke hari, setiap waktu, boleh menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Pada hari Sabat-Mu yang indah ini ya Tuhan, kami umat-umat Tuhan dari Jemaat El Shaddai dan juga Jemaat Pondok Ranji sudah mengumpulkan persembahan melalui kantong-kantong persembahan di jemaat masing-masing melalui nomor rekening yang akan di-share di grup masing-masing. Biarlah Tuhan memberkati segenap persembahan yang sudah dan bahkan akan terkumpul nanti ya Bapa, sehingga itu boleh membantu pekerjaan-Mu, menjangkau jiwa-jiwa dimanapun berada, dan itu semua boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami, bagaimana kami boleh merelakan segala sesuatu yang kami miliki, kami boleh berikan kepada Tuhan menjadi persembahan yang hidup di hadapan-Mu. Terlebih lagi ya Tuhan, di saat kami mempersembahkan kehidupan kami untuk pekerjaan Tuhan, biarlah Tuhan tolong kami di dalam keseharian kami, supaya kami boleh selalu mengingat kebaikan-Mu, dan kami boleh melakukan hal-hal yang baik yang berkenan di hadapan Tuhan, sehingga dengan itu nama Tuhan saja yang dipuji dan ditinggikan. Berkati acara kami selanjutnya ya Bapa, di dalam perbaktian ini, di dalam acara khotbah nanti, biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik sesuai kehendak Tuhan dan boleh berakhir semuanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus sudah dengar dan jawab doa kami, karena doa ini kami alaskan hanya di dalam nama Yesus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan lagu pujian yang akan dibawakan oleh keluarga Bapak Jeffrey Tembelaka. Sahabat. Ada. Betapa hatiku berterima kasih. Kau mengasihiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah diriku sebagai alat. Hanya ini Tuhan permohonanku, Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alat seumur hidupku. Amin. 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 Ayat inti kita pada Sabat yang indah ini terdapat di dalam Efesus 1 ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Berikanlah ya Tuhan roti hidup kepadaku sekarang dengan cukup.
bagi kita semuanya. Kita tentu bersuka cita ya, bisa bersama-sama pada hari Sabat yang kudus ini. Kembali satu Sabat kita didekatkan kepada kedatangan Tuhan yang menjadi pengharapan kita. Ya, tidak ada yang lain yang membuat kita ada sekarang ini dalam memuji Tuhan. Dan sesuai dengan pembicaraan kita juga sebentar ini. Baik, terima kasih sebelumnya untuk lagu pujian yang sudah dibawakan tadi. Ya, memang akhirnya kita rindukan suara yang asli ya. Kami juga rindukan juga nanti untuk bisalah menyanyi langsung dari nggak mesti pakai rekaman begitu. Ini banyak gitaris ini. Ya, Pak Bambang lagi nanti ya Pak Jeff ya. Berganti-bergantian. Baik, terima kasih saudaraku. Inilah sukacita yang bisa kita lakukan di hadapan Tuhan dalam memuji Dia. Tentu di dalam semua itu kita memiliki satu alasan yang akan kita temukan sebentar ini. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa, terima kasih. Kami rindu untuk mendalami kembali Bapa, untuk menemukan alasan yang terutama dalam kehidupan kami, untuk kami dapat bersukacita, memuji dan memuliakan Engkau. Bersamalah dengan kami Tuhan, kiranya urapan Roh Kudus-Mu dapat memberikan berkat lewat firman yang kami akan dengarkan, supaya kami bisa berbahagia, kami bisa bersuka cita untuk dekat dengan Engkau. Terpujilah Engkau Bapa dan ampuni dosa kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik saudaraku, pada Sabat ini kita akan belajar dengan satu tema kecil, cukup menjadi alasan menyembah Dia. Nah, kira-kira apa yang ini menjadi cukupnya ini apa ini? Kita belajar untuk cukup dulu. Ya. Kita belajar untuk satisfied, puas. Kita belajar untuk tidak berlebihan. Kita belajar untuk bagaimana merasakan bahwa hubungan saya dengan Tuhan ini cukup indah. Kita belajar bagaimana kita bisa berbakti ini cukup berbahagia. Ya. Dan bahkan kita belajar untuk apa yang kita terima dalam kehidupan kita juga adalah cukup. Nah, mari kita pikirkan. Apakah saudara-saudara mungkin sepakat di antara yang saya tuliskan ini, yang paling kita kasihi sekarang ini, mungkin banyak yang lainnya ya. Ya, kalau saya buat teman-teman, jadi lebih dari satu. Soalnya nanti kalau teman-teman, sahabat-sahabat, akhirnya jadi mertua-mertua. Ini repot. Akhirnya kalau orang tua nggak mungkin. Ya. Kalau anak-anak bisa nanti jadinya. Asal jangan istri-istri atau suami-suami. Makanya saya buat satu ini. Mudah-mudahan ini yang boleh menjadi perwakilan. Yang paling kita kasihi di antara orang-orang yang ada di dunia ini, ada yang kita sebut dengan teman. Nah, setuju ya? Boleh angkat jempol saja. Setujulah dulu. Kalau saya meminta di antara 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini untuk harus dikurangi satu, yang mana yang saudara minta? Yang kurangi? Setuju nomor 1? Saya pikir itu ya. Teman masih jauh ini. Oke. Kita akan kurangi yang namanya teman. Kemudian kalau kita harus kurangi satu lagi. Aduh, enggak apa-apalah. Tanpa sahabat juga enggak apa-apalah. Kita kurangi sahabat. Nah, kalau sudah yang keempat hal ini, kalau pendeta minta, berarti sebentar pendeta kami akan bertengkar setelah habis khotbah ini. Tapi coba kita, ini hanya artinya seperti permainan sajalah ini ya, permainan kata lah ini. Tapi kita mau kurangi. Ya. Pak Pendeta Elton Tanu menjawab dulu, kalau yang lain nanti ragu Pak Pendeta. Pak Pendeta mau kurangi yang mana? Di antara mertua, orang tua, anak-anak, istri, suami. Yang mana yang mau dikurangi? Yang harus dihilangkan. Kalau yang lain sudah ragu menjawabnya. Boleh Pak Pendeta Elton, yang mana yang Pak Pendeta mau kurangi? Mertua, orang tua, anak-anak, atau istri atau suami? Ya, istrilah saya katakan. Tuhanlah. Kalau teman sudah, kalau sahabat sudah dibuang, sekarang keempat hal ini yang mana? Mertua, atau orang tua, atau anak-anak, atau istri?
Mertua lah. Mertua dulu ya. Oke. Kita sepakat bersama-sama mertua. Pak Untoro, Bapak mau hilangkan yang mana di antara ketiga ini? Orang tua, anak-anak, atau istri? Kalau tinggal 3, kalau menurut saya itu orang tua, karena menurut firman Tuhan, kalau sudah berkeluarga, hanya ada suami dan istri dan anak-anak saja. Terima kasih. Aduh. Memang susah ini kata-kata ini ya. Tapi kalau harus memilih, maka seperti Pak Untoro bilang, kita hilangkan orang tua. Waduh. Sekarang Ibu Eni dulu. Siapa yang Ibu Eni hilangkan? Anak-anak atau suami? Yang harus ditinggalkan yang mana ini? Suami. Suami. Waduh, ini bahaya ini sebentar ini sudah mulai ada percekcokan nih habisnya. Iya. Pak Melki. Bapak Melki Istri. hilangkan istri atau anak-anak? Istri dong. Istri. Waduh, ini harus kita adakan encourage Polling. pernikahan kembali ya. Nah, memang susah karena anak, soalnya Rachel mendengar di sini. Kalau enggak bisa bahaya sebentar. Nah, tapi kalau secara urutan, maka kita pasti harus setia kepada suami dan istri. Amin. Iya. Anak-anak juga harus dihilangkan di sini, saudaraku. Karena hubungan yang membangun semua ini dan yang bisa memisahkan semua ini adalah istri atau suami. Nah, saudaraku, jangan tersinggung anak-anak. Karena memang ini bukanlah pilihan sebenarnya. Ini hanya permainan kata. Kenapa? Karena inilah hubungan yang luar biasa yang menciptakan jalinan di antara yang lainnya ini. Kalau hubungan suami dan istri ini terpertahankan, maka yang lain ini bagaimana? Bisa berkembang. Tapi kalau ini tidak bagi orang tua, maka bagaimana? Ya, ini kasihan. Yang lain akan bagaimana? Yang lainnya juga akan tercerai-berai. Tapi kalau saya mau tambahkan ini, saudara, mau hilangkan istri, suami, atau Tuhan, saya percaya maka semua kita akan menjawab lebih baik kita kehilangan istri, kehilangan suami daripada kehilangan siapa? Tuhan. Ya. Tapi di dalam praktek, saudaraku, banyak orang kehilangan Tuhan karena teman. Banyak orang kehilangan Tuhan karena sahabat. Banyak juga orang kehilangan Tuhan karena mertua. Nah, ini bahaya ini. Lidah mertua ini kan tajam. Bunga lidah mertua itu tajam. Ini kalau enggak ikut mertua, ini bagaimana? Enggak aman dunia ini. Nah, kamu mau ikut saya, kalau enggak tinggalkan tinggalkan anak saya katanya. Ini repot. Ya. Akhirnya bagaimana? Ya sudah, tinggalkan Tuhan. Yang penting kita menikah dengan dialah. Nah, contohnya seperti itu. Nah, kembali lagi. Karena orang tua, bagaimana? Kamu mau dengar kata orang tua, saya yang melahirkan kamu, saya yang membesarkan kamu. Atau memilih Tuhan. Nah, contohnya bisa seperti itu ya. Puji Tuhan kalau kita bersama-sama di dalam Tuhan. Atau juga terkadang meninggalkan Tuhan karena anak-anak, saudaraku. Iya. Kita gugur kita. Bahkan juga oleh karena istri atau suami. Nah, semua ini sebenarnya kalau terakhir yang kita tinggalkan adalah Tuhan, kenapa saudara dan saya yang bisa memilih Tuhan untuk meninggalkan semua ini? Maka firman Tuhan katakan bagaimana? Ya, engkau harus seperti Pak Untoro utarakan tadi, meninggalkan semua ya, anak-anak, istri, keluargamu untuk mengikut aku. Apa yang membuat kita bisa mengikut dia? Apa yang membuat kita untuk bisa berserah kepada Tuhan dan memilih dia? Yaitu hubungan, saudaraku. Harus ada satu bentuk hubungan antara kita dengan Tuhan kita. Kalau tidak, emang siapa dia? Kan begitu. Saudara membiarkan anak saudara tidak makan, sementara saudara kasih makan orang lain di luar sana yang tidak dikenal. Tidak mungkin itu. Tidak mungkin.
Sedangkan orang yang sudah kita kenal pun, kenal baik sekalipun, kita harus utamakan dulu dengan anak-anak kita. Bahkan ada ayat yang mengatakan engkau harus bagaimana? Ya, mengutamakan saudara apa? Seimanmu. Ya, seperti itu. Nah, jadi ini yang sering terjadi. Dan itulah yang membuat juga hubungan, artinya satu ikatan, yaitu melalui adanya hubungan. Nah, ini saya tidak kenal lagi ini dua orang ini. Karena sudah berbeda kami sekarang ini. Tapi kami pernah berteman, kami pun sudah pernah bersama-sama, dan sekarang ini mungkin sudah berubah. Ya, tapi ini zaman dulunya. Ya, tidak bisa dipisahkan. Tuhan katakan demikian, karena saya sudah memilih dia. Istri saya juga memilih saya. Ada satu ikatan bagi kami. Dan hasilnya ada 2 anak. Tetapi tidak merusak hubungan ini. Karena jangan sampai anak memisahkan kedua hal ini. Maka kalau memilih tadi bagaimana? Maka anak harus apa? Dihilangkan demi daripada keutuhan ini. Tapi tentu ya tidak pernah demikian. Harus itu utuhnya. Sekarang saudaraku, kedekatan saya dengan istri saya bagaimana dibandingkan dengan kedekatan saya dengan Tuhan? Ya. Kalau foto ini saya ganti dengan foto artis, pasti marah istri saya. Nggak tidur dia kan? Tapi kalau saya ganti dengan foto ini Ibu Ginting kira-kira cemburu nggak ya? Oh, enggak katanya. Dia menjawab tidak katanya. Saya dengar dari sini. Ya. Demikian juga saudaraku, inilah saya percaya hubungan saudara dengan Tuhan tidak akan merusak hubungan dengan anak-anak, tidak akan merusak hubungan dengan siapa saja. Karena dia memiliki kuasa yang akan memperbaiki segala sesuatunya menjadi indah. Walaupun orang lain seperti pelajaran sekolah sahabat tadi katakan bahwa ada juga kuasa orang untuk memilih. Tapi Tuhan akan membuat berusaha untuk yang terbaik. Nah, sekarang ini jangan kita kehilangan hubungan dengan Tuhan. Nah, bagaimana caranya? Mari kita cari tahu di dalam diri kita. Ada sesuatu yang membuat saya tidak bisa terpisahkan dari dia. Ya. Apa yang membuat saya tidak bisa terpisahkan dari istri saya? Contohnya. Saya harus akui dalam diri saya. Mungkin bagi orang lain berbeda. Tetapi saya harus katakan bahwa dia cantik. Mungkin bagi orang lain tidak. Saya harus katakan bahwa dia ini, ya dulu langsing ya, sekarang mungkin sudah kurang juga ya. Sudah ini. Tapi bagi saya itu tidak mengurangi untuk rasa suka saya kepadanya. Cinta saya kepadanya. Walaupun berubah oleh karena zaman. Kenapa? Saya melihat juga bahwa bagaimana? Semua itu karena dia melahirkan 2 anak bagi saya. Sehingga bagaimana? Nah, ini pengorbanan-pengorbanan. Saya berharap juga demikian istri saya akan mengasihi saya, mencintai saya. Oleh karena bagaimana? Wah, mungkin saya juga nggak seperti dulu juga. Dulu Pak ini lebih ini sedikit ya, lebih keren sedikit lah. Ya, ini hanya contoh saja ini. Tapi maksud saya begini, bahwa dia juga akan melihat bagaimana kasih itu, bagaimana perhatian. Ya, bapak misalnya bekerja untuk memberikan nafkah bagi keluarga, contohnya seperti itu. Perhatian kepada anak-anak, contohnya itu mengikat hubungan itu senantiasa lebih baik. Jangan ada wanita yang lain, jangan ada pria yang lain, karena itu akan merusak hubungan itu. Tapi jangan sampai tidak ada hubungan saudara dengan ini, baik suami atau istri. Karena kalau tidak ada foto ini, maka foto kita yang terakhir hanyalah foto suami dan istri. Maka kita akan berakhir di neraka, duanya dibakar berdua. Tapi kalau ini ada, saudaraku, saudara akan lebih mengasihi istri, saudara juga akan lebih mengasihi suami. Saudara akan mengasihi anak-anak, saudara juga akan mengasihi mertua, saudara akan mengasihi orang tua, bahkan semua orang lain. Amin. Kalau begitu, ini yang harus kita bangun. Bagaimana supaya kita memiliki hubungan ini? Harus kita temukan alasan saya bisa mengasihi dia. Karena pada saat saya mengasihi istri saya, ada alasannya. Oh, saya senang dia dulu. Aduh, kalau saya ini nanti dengan dia, waduh,
Banyaklah saya hendak utarakan ya. Bukan hanya satu pastinya, banyak. Nah, dengan Yesus bagaimana saudara? Apakah ada alasan-alasan tertentu? Ya, Pak Pendeta Elton Tano juga seperti itu. Dia sudah senyum-senyum. Banyak alasan dulu menikah dengan ibu, kan begitu. Ya. Dan sekarang ini sudah tercapai. Bahkan mungkin ada juga yang tidak tercapai seperti yang terlalu dipikirkan contohnya. Tapi bagaimana? Hubungan itu tidak rusak karena sudah dipenuhi dengan apa? Kasih yang ada di dalamnya. Saudaraku, mari kita pikirkan. Karena di depan kita akan ada misteri. Kalau kita tidak tepat pada jalinan hubungan kita, maka kita bisa tiba pada hari esok yang penuh misteri yang tidak akan bisa menjamin kehidupan saudara dan saya. Yakobus katakan begini, sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kamu berangkat ke kota anu dan di sana kamu akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapatkan untung. Ini luar biasa. Pada saat menikah berpikir demikian panjang lebar. Menyekolahkan anak berpikir dia akan jadi seperti ini. Pak Elton Tanu kan sekarang memikirkan ini ya. Sekolah apa ini? Hubungan antar antar luar negeri. Contohnya seperti itu ya. Nah, ini kan berpikir bahwa akan begini. Tapi jangan sampai kehilangan hubungan dengan Tuhan karena boleh jadi itu terputus semua tanpa hubungan dengan Tuhan. Apalagi dikatakan, sedang kamu tidak tahu apa yang terjadi besok. Apa sebenarnya arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap. Sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Saudaraku, jangan sampai kita kehilangan segala sesuatunya karena tidak memiliki hubungan dengan Tuhan. Tapi kita harus tahu apa yang membuat saya memiliki hubungan dengan Tuhan. Saudaraku, kalau kita mau memiliki hubungan dengan Tuhan, oleh karena kita percaya Tuhan akan membuat cita-cita anak saya tercapai, kemudian tidak tercapai, maka hubungan itu putus. Kalau saudara berpikir bahwa saya akan harus memiliki hubungan dengan Tuhan supaya saya bisa memiliki ini, itu, dan sebagainya, dan tidak tercapai, maka hubungan akan berakhir. Kalau kita berpikir juga sama seperti kepada keluarga antara istri dan suami, dia harus seperti ini dan dia harus begini, tidak tercapai seperti yang diurutkan pada saat dulu sebelum menikah, maka bagaimana? Pupus. Nah, ini terjadi saudaraku. Sekarang ini Yakobus lanjutkan. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Nah, harus ada kerendahan hati, tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Saudaraku, hubungan yang seperti itu salah dengan Tuhan. Jangan memaksakan diri, tetapi jangan memegahkan diri, jangan congkak. Tetapi bagaimana? Kita harus cari lebih dalam lagi, lebih daripada hal-hal yang seperti ini, saudaraku. Ada sesuatu hal yang lainnya. Tuhan katakan, ingatkan, jangan memuji diri sendiri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi. Ya, jangan menganggap bahwa sudahlah, gampanglah. Kalau Tuhan tidak berikan sekarang ini, aku cari dengan caraku. Kalau aku tidak mendapatkannya, aku akan berusaha. Jangan memegahkan diri, jangan memuji diri. Kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Ya, jadi sekarang ini mari kita cari tahu. Bagaimana supaya kita dapat baik kehadapan di kehidupan kita. Supaya kita tidak bersalah di hadapan Tuhan. Mari kita temukan satu hal yang akan kita ingat. Saudaraku, kalau kita hanya berpikir kepada duniawi untuk membuat hubungan kita dengan Tuhan baik. Ini ada contoh. Kisah 9 orang yang terkaya. Yang pernah menjadi terkaya, saudaraku. Ini sekitar tahun 1932. Yang pertama adalah Charles Schwab, pimpinan perusahaan baja terbesar. Hebat ini. Yang kedua adalah Samuel Insull, presiden perusahaan jasa publik terbesar di dunia. Dan yang ketiga adalah Howard Hobson. Dia adalah pimpinan perusahaan gas terbesar. Yang keempat adalah Leon Fraser, Presiden Bank of International Settlement. Berikutnya adalah Ivar Kruger, Presiden International Match Co. Corporation.
Kemudian yang berikutnya adalah Richard Whitney, Presiden Nasional York Stock Exchange. Ini perusahaan-perusahaan besar ini di Amerika Serikat. Dan mereka masuk menjadi apa? Orang-orang terkaya yang luar biasa pada zamannya. Apa yang terjadi, saudaraku? Oh, ini satu lagi, Albert Fall, anggota kabinet Presiden Harding. Ya. Kemudian yang berikutnya Arthur Cotton, spekulator saham terbesar. Kemudian Jesse Livermore, dia juga adalah sama seperti Arthur Cotton juga. Orang-orang hebat. 25 tahun kemudian, saudara, apa yang terjadi bagi mereka? Charles Schwab, dia meninggal tanpa uang sepeser pun setelah hidup selama 5 tahun dengan uang pinjaman. Ini sejarahnya mereka. Samuel Insull meninggal tanpa uang di tempat asing. Di tanah asing dia. Nggak ada kuburannya juga yang ini. Howard Hobson menjadi gila. Saudara. Leon Fraser mati bunuh diri. Ivar Kruger meninggal tanpa uang. Richard Whitney baru dilepas dari penjara setelah 25 tahun pada saat puncak kekayaannya. Albert Fall baru dilepaskan dari penjara. Arthur Cotton meninggal tanpa uang. Jesse Livermore mati bunuh diri. Saudaraku, semua yang di dunia ini hanya akan berakhir dalam kesia-siaan. Mungkin kita tidak mati bunuh diri, mungkin tidak gini. Tapi kalau harapan kita hubungan dengan Tuhan hanya untuk hal duniawinya, maka tidak ada artinya hidup kita. Kalau begitu, apa arti hidup kita? Misteri hidup kita, saudaraku, jangan sampai kita kaya hanya di sini. Ini adalah kuburan. Ini adalah gambar seorang yang sedang dikuburkan. Kemudian ada mejanya, ada kursinya. Ini pasti ibu-ibu. Kenapa? Karena dia punya bentuk ininya, harus ada kacanya. Karena dia harus bercermin dia. Nanti soalnya dia harus merapikan diri, ya kan begitu. Ada ini, kalau di Zoom dia, saudaraku, uang di sini lengkap. Uang, makanan, dan lain sebagainya. Kemudian orang lagi di atas ini melihat ini. Inilah bentuk kuburan yang akan segera ditutup. Jangan sampai kita takut mati kemudian tidak lengkap di sini, di dalam kubur kita nanti ya. Ya, saya pernah menyaksikan satu kubur di Medan sana. Itu adalah seorang, dia sebenarnya adalah seorang terkenal dulu. Dia adalah preman. Ya. Yang terkenal dulu dia, kemudian sampai mati dia, krans bunga itu sepanjang Medan, itu luar biasa. Jadi yang meninggal itu adalah istrinya. Dia buat seperti ini bentuknya. Mercy, mobil satu di dalam. Kemudian ditutup dengan kaca sehingga tiap hari dia bisa lihat. Besar sekali kuburannya. Padahal dia seorang preman, tapi kaya raya. Ya. Apakah begini bentuk misterinya? Ada lengkap minumannya ini, supaya jangan kehausan, supaya bisa juga sambil mabuk ini, karena minuman keras semua ini. Ini harus ada. Nah, di samping itu juga ada patung Tuhan Yesus, supaya ingat beribadah dia. Ini karena kenapa saya bilang perempuan, karena ini sepatunya lengkap, ini sepatu perempuan. Nah, luar biasa, dibuat sedemikian rupa bagi orang yang mati. Atau mungkin saudara pernah melihat juga yang ini nih. Kami pada saat kami berkunjung ke makam keluarga, kemudian saya lihat di sampingnya itu ada, saya pikir ini apa namanya, pesanan. Oh, rupanya kuburan ini sudah dipesan. Orangnya masih hidup, tetapi sudah sakit. Ada juga yang lain masih sehat, sudah dipesan juga. Pak Elton sudah pesan belum? Jangan sampai nanti belum repot nanti Ibu. Nggak tahu mau dikubur di mana. Oke, saudaraku. Inilah misteri kehidupan sekarang ini. Sampai untuk kubur pun orang sudah takut. Memikirkan untuk kuburnya pun sudah takut. Takut nggak tahu di mana tempatnya, dan lain sebagainya. Iya. Hubungan ini yang harus dibangun di dunia ini sehingga ketakutan penuh. Sehingga itu yang harus dipenuhi, itu yang ditakuti. Inilah yang dilihat oleh Yesus. Pada saat dia diarak, sebelum dia diarak di Yerusalem, pada saat dia masih tiba di atas bukit, kemudian dia memandang kepada Yerusalem, saudaraku. Apa yang dia lihat? Ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, wahai
Betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Wah, jikalau hari ini Yesus memandang kita dari sorga, dari atas bukit sorga, memandang kepada jemaat El Shaddai, memandang kepada jemaat Pondok Ranji, Bapak Ibu semua, kira-kira dia tersenyum atau menangis? Mudah-mudahan dia sedang tersenyum dan dia menyampaikan kepada Bapa, inilah anak-anak yang kukasihi. Lihat, sama pada saat dia menyaksikan tentang Ayub. Pada saat dia katakan bagaimana, lihatlah hambaku Ayub. Tetapi pada saat dia melihat bangsa Israel, melihat bangunan yang begitu megah, kemudian dia menangisinya. Saudara-saudaraku. Hanya 2 kali ungkapan Yesus untuk menangis. Menangis melihat tidak ada pengharapan kepada, dan menangis kepada menangis kepada jiwa yang hilang di dunia ini, tetapi dia selamatkan. Itulah siapa? Ya, Lazarus. Tapi kali ini dia menangisi jiwa yang akan binasa. Betapa baiknya dia katakan, jika pada hari ini engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Inilah arti ibadah kita. Jika kita mengerti hari ini, apa sebenarnya yang membuat hubungan kita dengan Tuhan sehingga kita beribadah memuji Tuhan. Saya percaya bahwa ibadah itu harus menyenangkan. Nanti kalau ibadah kita di surga, saudaraku, menyenangkan, sangat menyenangkan. Umat Tuhan akan pergi ke kota kudus dan memuji memuliakan Dia, menyembah Dia, menyanyikan pujian. Ada di sana solo, ada trio, ada kuartet, ada vokal group, ada kor besar yang tidak dipimpin oleh Lucifer lagi, tetapi langsung oleh anak domba Allah. Saudaraku, jadi kalau ibadah di sana menyenangkan, maka di sini harus menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Kalau kita datang memuji Tuhan hari ini, karena apa? Kita memuliakan Dia. 6 hari yang lalu, Tuhan sudah memberkati saudara dan saya. Kita bersuka cita, kita senang, dan kita memuji memuliakan Dia. Ya, pada saat masih muda dulu, bagaimana? Wah, kita kalau sudah mau bertemu dengan pacar, calon istri, kan begitu. Kita sudah siapkan puji-pujian. Sudah hafal itu kata-kata mutiara. Dihafal dia dan sampai ketemu akhirnya bagaimana? Baru diungkapkan. Tapi waktu ketemu, hilang semua. Nggak ingat lagi semua. Tapi senang. Kenapa? Sudah ada niat untuk memuji. Sudah ada usaha untuk memuji. Kepada Tuhan, kita bisa apa memuji Tuhan? Nggak ada kemampuan kita. Tapi kalau kita menyadari bahwa kita mengasihi Dia, dan kita rindu untuk bertemu dengan Dia, maka bagaimana? Waduh, kita niatkan itu, saudaraku. Makanya pada hari Sabat seperti ini bagaimana? Untuk lain kali jangan ada yang terlambat. Amin. Jangan ada terlambat karena saudara sedang bersuka cita bertemu dengan orang yang saudara cintai. Jangan seperti sekarang ini. Karena kalau orang berkeluarga sekarang kan seperti itu pada umumnya ini. Sekarang saudaraku, saya tidak usah sebutkan persentasenya lagi. Berapa kemarin saya lupa ya. Dari sekian orang yang menikah, maka waduh, sudah lebih banyak yang bercerai. Saya sempat ambil datanya kemarin di Tangerang Selatan. Waduh, mengerikan sekali. Apalagi pada saat pandemi kemarin, perceraian meningkat jauh sekali. Wah, kenapa saat pandemi justru perceraian meningkat? Kenapa? Karena bertemunya terlalu dekat. Kalau dulu masih pacaran, bertemu mau dekat terus. Tapi setelah menikah, saudaraku, bertemu dekat-dekat terus bahaya. Kenapa? Karena sedikit-sedikit, Pak, ini bagaimana ini? Uang kontrakan sudah dekat ini. Pak, bagaimana ini? Anak-anak ini mau sekolah ini. Aduh, Pak, terus akhirnya bagaimana? Aduh, bahaya, saudaraku. Sudah susah hidup dan lain sebagainya. Itu yang memicu. Faktor ekonomi memicu. Ya. Tuhan inginkan kita hari ini mengerti apa yang perlu. Menurut Dr. Alan Poole, dia katakan bahwa seorang mahasiswa yang masuk ke dalam perguruan tinggi, maka pada saat mereka masuk 50% mereka meninggalkan imannya. Ya. Pada saat mereka masuk universitas. Kenapa? Tantangannya besar dan akhirnya mereka meninggalkan imannya 50%. Jangan sampai anak-anak kita.
78 sampai 80%, maka bagaimana? Kehilangan daripada apa? Satu interest, kerinduan, ya. Tidak ada kerinduan. Ke gereja juga bagaimana? Ya, daripada mama marah, daripada bapak marah, akhirnya gereja. Tapi yang dipegang handphone. Tapi yang bagaimana? Akhirnya dia hanya chat yang lain atau bermain game. Banyak sekali. Saya jumpai di gereja, saya sering muter kalau dulu itu sesuatu. Saya temukan anak-anak, ngapain ini ngumpul? Saya pergi dari balik gereja. Saya lihat pelan-pelan. Saya panggil. Lari mereka, tapi saya panggil, nak sini. Nasihati dan berdoa. Jangan lagi ya. Sedang bermain game. Yang lebih parah lagi, saudaraku, pendeta temukan. Luar biasa, bukan hanya bermain game. Yang sangat parah, fatal sekali di gereja. Ini terjadi bagi orang-orang muda. Karena inilah tugas kami untuk melihat seperti itu. Kalau sudah lihat-lihat kira-kira ini miring, kenapa dia ini, saudaraku? Kita selidiki. Saudara percaya atau tidak, sekarang ini di gereja, LGBT ya, ini banyak di dalam gereja. Semakin diikrarkan, akhirnya mereka merasa apa? Hati-hati kita. Ya. Harus memiliki total komitmen. Apa sih ini? Whole, not partly, but fully. Semua, tidak hanya sebagian-sebagian saja. Total. Bagaimana komitmen? Janji kita, sumpah kita, ikrar kita kepada Tuhan. Harus penuh. Nah kalau dulu penuh, sekarang ini bagaimana? Berkurang. Ini repotnya. Dulu pada saat kita dibaptis itu seperti bagaimana? Waduh. Itu seperti kita sudah dekat dengan surga. Tapi sekarang boleh jadi dia semakin berkurang. Kenapa? Itu duniawian. Hati-hati. Dan ini yang harus kita lawan, saudara. Kita harus lebih mendekatkan diri. Maka kita harus cari tahu lagi apa yang membuat hubungan kita dengan Tuhan itu benar-benar. Makanya ikatan perjanjian itu jangan sampai apa? Jangan sampai usang. Ya. Kalau di dalam keluarga kita sudah diinikan dulu kan begitu. Pada saat di dalam keluarga konseling. Saya mengkonseling orang-orang muda pada saat pernikahan, saya katakan terus terang aja. Kamu kira-kira akan mencintai dia kalau sekarang ini dia punya berat itu hanya 54, nanti kemudian menjadi 94, masih cinta atau tidak? Harus kamu menjawab seperti itu. Dan itu adalah dalam pikiran, ya Pak Pendeta, mudah-mudahan saya sanggup. Ya, kenapa? Sudah berat, bagaimana ya? Mudah-mudahan sanggup, kan begitu. Tapi harus ada dia punya kerinduan untuk mengasihi itu. Jangan sampai hanya pada saat nomor pinggangnya nomor pinggangnya 27, kemudian nanti jadi 72, repot. Nah, harus disanggupkan. Siapa yang menyanggupkan? Tuhan. Demikian juga kepada Tuhan. Pada saat kita dulu dekat dengan Tuhan, berjanji kepadanya, apa yang membuat ikatan kita? Sudah berjanji kepadanya. Sekarang ini Tuhan katakan, dulu waktu kita dikonseling untuk menerima Tuhan, dikatakan bagaimana? Pada saat engkau berjalan dengan Tuhan, maka engkau akan hidup dianiaya, engkau akan menderita. Tuhan katakan. Sekarang pada saat kita berjalan, belum apa-apa bagaimana? Ingat, apa yang terkadang memisahkan kita? Yang tadi, boleh jadi teman, sahabat, mertua, orang tua, istri, suami, atau bahkan anak-anak kita. Bukan uang yang memisahkan kita, saudara. Tetapi terkadang ya seperti itu. Kenapa? Kita maksud baik juga untuk membahagiakan keluarga dan lain sebagainya. Tapi dengan cara bagaimana? Seperti itu. Akhirnya kita menduakan Tuhan. Yohanes 17 ayat 3. Mari kita kenali. Inilah hidup yang kekal. Itu bahwa mereka mengenal Engkau. Satu-satunya. Tidak ada. Ungkapan satu-satunya di sini sama seperti the only begotten son. Sama seperti dia katakan, Allah katakan. Anak Allah satu-satunya. Jadi dia berikan juga untuk kita untuk memperoleh keselamatan itu adalah jalan satu-satunya. Mengenal Allah dan Yesus Kristus. Ini Nick Vujicic ini dia utarakan. Luar biasa. Dia dulu menjadi, ya sampai sekarang masih menjadi tokoh
motivasi rohani. Hal yang sangat hebat perihal kuasa Allah adalah apabila kita ingin melakukan sesuatu untuk Tuhan, gantinya mengandalkan kemampuan kita. Harus ada keinginan, saudaraku. Saya ingin berbuat ini kepada Tuhan. Itu artinya karena kita ada hubungan. Tapi kalau tidak, ya kita hanya saya ingin Tuhan berbuat ini kepada saya, ini repot, saudaraku. Kita akan selalu hanya di dalam menuntut atau memerintah. Karena kita tahu bahwa Allah yang melakukan melalui kita. Kita tidak melakukan apa-apa tanpa Tuhan. Tapi ada keinginan, kerinduan. Dan Tuhan akan memberikan kemampuan supaya kita berbahagia memiliki hubungan dengan Tuhan. Baik, kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Yosua 1 ayat 17 katakan. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dengan apa? Sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati. Ya, kuatkan, teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Diulang. Pengulangan ini penting. Bertindak dengan apa? Hati-hati. Bukan hanya dengan hati saja, tapi hati-hati. Karena bisa tergelincir sesuai dengan seluruh hukum yang diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan, supaya engkau beruntung kemanapun engkau akan pergi. Nah, mungkin agak repot kita memahami ini. Bagaimana saya mengikut ini, saya menghukum-hukummu Tuhan. Paling tidak, harus ada yang menjadi cukup alasan kita untuk menyembah Yesus. Mudah-mudahan dengan melihat pengorbanan Kristus, saudaraku, hati saudara dan saya diubahkan. Tidak ada pengorbanan yang lain yang dapat memberikan yang terbaik untuk keselamatan saudara dan saya. Kita diciptakan itu serupa dengan Tuhan kita. Itulah makanya bagaimana kita dipanggil sebagai apa? Anaknya. Malaikat pun tidak memanggilnya sebagai Bapa, tetapi kita memanggil dia sebagai Bapa. Dan dia menyebut kita sebagai anaknya. Ya. Kalau malaikat jatuh dan dibuang, tapi manusia jatuh, dia cari, didapatkan, dan diselamatkan. Ya. Kalau masih pacaran dulu, Pak Bambang bagaimana? Jatuh bagaimana Pak Bambang? Aduh, kalau boleh Pak Bambang yang duluan jatuh supaya dia ibu tidak terjatuh. Tapi kalau sekarang terjatuh, makanya lihat. Jalan nggak pakai mata sih. Ini repot. Kenapa? Ya, karena hubungan itu menjadi pudar. Bisakah hubungan kita dengan Tuhan juga pudar? Bisa. Kalau hubungan kita dengan manusia juga seperti itu, bisa juga dengan Tuhan. Ya. Dalam pesta yang dilakukan oleh Tuhan, di situ pria semua, saudara. Tapi tiba-tiba seorang wanita tunasusila nyelonong dan masuk. Dan dia membuka buli-buli yang dia sudah persiapkan. Itu adalah minyak wangi. Kemudian dia membasuh kaki Yesus. Semua orang terkejut. Siapa yang mengizinkan dia masuk? Nggak ada. Dia nyelonong masuk, memaksakan diri. Karena mereka mengenal dia. Karena tidak mungkin dibiarkan seorang yang tunasusila masuk bertemu dengan Yesus. Kita sudah tahu itu sifat murid-murid. Kita sudah tahu itu. Jangankan yang tunasusila, anak-anak pun tidak datang, tidak diberikan kepada Yesus. Apakah Yesus mengenal dia? Dari ungkapan katanya, maka jelas Yesus mengenal dia. Apa kata Yesus? Dia hanya mengatakan, dosamu diampuni. Berarti yang datang ini adalah orang yang berdosa. Dan dia mengampuni Yesus. Yesus mengampuni wanita itu. Inilah bagaimana satu hubungan. Dia memaksakan diri memberikan yang terbaik yang bisa dia buat kepada Yesus Kristus. Walaupun ada tantangan, tapi dia berusaha untuk masuk di sana. Dia tidak pikirkan hal yang lain. Kenapa hal itu bisa terjadi? Kata ini sangat penting. Mudah-mudahan menjadi bagian kita, menjadi berkat bagian kita. Karena wanita itu pernah mengalami neraka di dalam hidupnya, maka terjadi penyembahan yang tulus. Siapa yang sudah pernah masuk neraka? Belum ada yang kita pernah masuk neraka.
Tapi paling tidak kita sudah merasakan yang seperti ini, neraka dalam hidup kita. Kalau orang yang neraka bagaimana? Itu saudara sudah pasrah. Kayak sudah mau mati. Tidak ada harapan. Kemudian pupus. Kemudian bagaimana lagi? Tidak ada satu hal yang perlu bisa dilakukan lagi. Kita hanya membutuhkan pertolongan tapi kita tidak tahu pertolongannya dari mana. Dan pada saat kita membutuhkan pertolongan itu yang kita sadari bahwa tidak akan ada yang menolong. Yesus datang menolong dan dia mengatakan seperti kepada wanita itu, dosamu diampuni. Hanya orang-orang yang seperti ini yang akan mengerti cara penyembahan yang tulus. Amin. Ya. Kalau orang yang tidak pernah merasakan bahwa dia hidup di dalam ketidakberdayaan dan merasa bahwa tidak pernah diselamatkan oleh Tuhan, merasa tidak pernah, sama seperti bangsa Israel. Makanya Tuhan katakan, kamu ingat, kamu lihat bagaimana kamu hanya budak dulu, kamu begini, tapi aku menolong kamu. Lihat itu. Bangsa Israel tidak pernah merasakan itu. Percuma, saudara. Mengikut perintah Tuhan, tapi tidak sampai di Kanaan. Hanya berada di pinggir di perjalanan. Ikut 40 tahun perjalanan, tapi mati-mati di perjalanan semua. Jangan sampai kita mati di perjalanan menuju ke surga. Karena kita tidak pernah mengalami pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Seperti kita diangkat dari neraka. Sehingga penyembahan kita tidak berarti apa-apa. Penyembahan kita menjadi seperti hanya mengikut saja, tradisi saja, dan lain sebagainya. Hati-hati kita. 5 hal yang penting dalam hidup kita, saya bawakan dengan cepat, karena sudah habis waktu kita. Penyembahan harus dipahami, karena Tuhan bukan Allah yang mania untuk disembah. Bukan untuk dia kurang orang yang menyembah, tetapi karena dia sangat mencintai saudara dan saya. Terminologinya adalah penyembahan itu adalah hubungan, saudara. Jadi pada saat kita berbakti, memuji, memuliakan Tuhan, itu adalah hubungan. Ya. Bagaimana kalau misalnya suami pulang, ini kalau seperti Ibu Yahya, Pak Yahya baru pulang, misalnya yang lalu dari Jogja, itu kan langsung disambut, dibersihkan semuanya, disiapkan makanan dan lain sebagainya, dibuat penyambutan yang terbaik karena dirindukan. Apakah Tuhan kita rindukan? Apakah penyembahan kepada Tuhan kita rindukan? Apakah di setiap ibadah memuji memuliakan Tuhan kita rindukan? Sehingga sikap kita, perbuatan kita, ya, kita persiapkan yang terbaik untuk menyembah Tuhan. Kata yang dipakai dikatakan adalah apa? Proskuneo, mencium. Nah, siapa yang bisa kita cium? Ini bukan hanya menunjukkan bahwa kita dekat, tetapi itu adalah kata menunjukkan bagaimana hubungan kita. Walaupun tidak berdekatan, tapi kita bisa mencium Allah kita. Dekat, tapi jangan seperti ciumannya apa? Yudas. Ya. Dan tidak mencium secara paksaan. Baik, saudaraku. Efesus 1 ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di dalam Dia. Saya percaya bahwa ini adalah satu alasan yang membuat kita bisa mengasihi Tuhan dengan luar biasa. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita, di dalam kehidupan kita manusia ini. Di dalam Yesus Kristus kita sudah dipilih sebelumnya. Ya. Jauh sebelum kita ada. Supaya kita tidak bercacat dan tidak bercela. Ya. Kan sangat berbahagia kalau Tuhan katakan saudara dan saya dipilih. Teristimewa. Ya, sangat berharga. Kan kita harus juga menyadari bahwa kita ini dipilih mewakili di antara, saudaraku. Bukan kita bandingkan di antara manusia. Di antara semua penduduk-penduduk yang ada di dunia-dunia lain lagi. Para malaikat-malaikat. Saudara disebut menjadi anak bagi Tuhan kita.
Yang menjadi problema adalah tidak bisa menyembah karena kita tidak memiliki hubungan itu. Kita tidak merasakan hubungan itu. Nah, ini yang harus kita bangun. Hanya punya agama tapi nggak punya hubungan. Ini repot, bahaya. Jangan sampai kita punya agama tapi tidak punya hubungan dengan Tuhan. Karena itu bagaimana? Bisa dipertahankan kan? Memiliki komunitas Kristen. Bahkan sampai di dalam kubur, saudara. Diiringi oleh lagu Sion. Diiringi oleh apa? Puji-pujian. Diiringi oleh ayat-ayat firman Tuhan yang sangat indah. Sangat berharga kematian orang yang dikasihinya. Pada saat Yesus datang, maka dia akan menyebutkan namanya. Dan dia akan bangkit. Bertemu dengan kita kembali. Pada saat Yesus datang, tidak bangkit, saudaraku. Kenapa? Tidak memiliki hubungan dengan Tuhan. Ya, saya lanjut saja ini. Efesus 1:4 ayat 4 tadi, ada satu ungkapan kata. Dalam bahasa Inggrisnya disebutkan dengan according as he has chosen us. Ungkapan kata according yang disebut dengan disesuaikan, saudara. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya kita tidak layak, sebenarnya kita tidak mampu, sebenarnya kita tidak ada lagi hak untuk bisa diangkat menjadi anak-anak Tuhan. Tetapi oleh karena disesuaikan, ya, Tuhan mengaturkan itu supaya kita, ya, kita mungkin tidak akan benar, mungkin kita tidak kudus, tetapi Tuhan menyesuaikan kita sesuai dengan kehendak-Nya. Ya. Ya. Saya ke terakhir saja. Di dalam ayat Mazmur 25 ayat 14. Inilah menjadi harapan kita. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Sekarang, apapun bentuk kehidupan kita, hanya inikah pekerjaan kita? Hanya beginikah keadaan kita? Hanya seperti inilah keluarga saya. Tapi kalau kita bergaul karib dengan Tuhan, maka Ia akan memberkati saudara dan saya. Kiranya Tuhan menolong kita dengan membina hubungan kita, hubungan yang lebih baik dengan mengetahui alasan kita untuk menyembah Tuhan. Maka akan membuat kita berbahagia menantikan Dia untuk hidup setia sampai kepada akhir zaman. Tuhan memberkati kita. Amin. 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 Terima kasih kepada Pendeta Ginting yang sudah membawakan renungan khotbah pada hari Sabat ini. Baik, untuk menutup acara kebaktian khotbah kita, mari kita buka lagu Sion edisi lengkap nomor 188, Kusembah Juru Selamat. Ku sembah Juru Selamat, Ia Raja dunia. Aku tahu Ia hidup selama-lamanya. Aku dengar suaranya yang janjikan rahmat. Bila ku perlu Yesus, Ia Yesus hidup sekarang dan selamanya. Dengan aku Ia jalan dan bercakap juga. Yesus hidup, Juru Selamatku. Ku tahu karena hidup di hatiku. Mari kita sama-sama berdoa. Maha besar Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau ya Tuhan. Pada saat ini kami bersukacita, Engkau memberkati kami di sepanjang ibadah kami hingga siang Sabat ini ya Bapa. Kami bersukacita oleh karena kesempatan yang indah Tuhan berikan bagi kami untuk kembali
dapat memuji dan memuliakan Engkau. Biarlah kiranya kami menemukan satu alasan yang membuat kami tidak akan terputuskan dalam hubungan bersama dengan Tuhan. Oleh karena Engkau sudah rencanakan semua jauh sebelum kami ada ya Bapa, untuk menyelamatkan kami. Karena Engkau tahu bahwa kami akan hidup di dalam dosa. Dan dengan kasih Tuhan itu, biarlah kami memandang sehingga pada hari ini kami mengetahui sukacita, damai yang harus kami jalani pada saat kami akan hidup bersama dengan Tuhan. Hari ini Tuhan, biarlah kami mengambil keputusan dalam kehidupan kami untuk memperbaharui kehidupan kami Bapa, lebih bersandar, lebih berserah lagi kepadamu. Kami akan siap dalam menantikan kedatangan. Berkati kiranya umat-umat Tuhan di Jemaat Pondok Ranji bersama dengan El Shaddai. Masing-masing keluarga, lepas pribadi, mulai dari anak-anak, orang-orang tua, demikian juga ya Bapa, bagi orang tua yang sudah lanjut usia. Dalam semua problema kehidupan, dalam semua harapan-harapan, baik pendidikan, baik juga dalam perkuliahan, mencari pekerjaan, demikian juga orang tua yang mencari nafkah, bahkan orang-orang tua yang sudah lanjut usia di dalam iman dan pengharapan. Berikanlah kiranya yang terbaik senantiasa Bapa, yang membuat umat-umat-Mu semakin bersukacita dalam menantikan Tuhan. Biarlah kiranya damai sejahtera Allah akan tetap menguatkan kami. Dan kami percaya di dalam tuntunan daripada Yesus Kristus yang menjadi contoh teladan bagi kami Bapa. Dan melalui kuasa Roh Kudus-Mu yang akan menguatkan kami untuk tetap setia sampai Maranatha. Ampuni kami dari dosa kami Bapa. Doa ini kami serahkan di dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Amin. Curahkan berkat-Mu ya Tuhan, bila kami pulang ke rumah, pimpin kami sepanjang hari, pujilah Yesus selamanya. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Ginting. Terima kasih. Amin. Sahabat semua. Selamat sahabat semuanya. Selamat sahabat. Tuhan memberkati semua. Terima kasih semuanya.